Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Darmawati. Saya Rizdiana Rahmatulisa. Saya Wulan Nur Hasanah. Saya Ade Fitriani. Kami dari kelompok 2 kelas 12 Tata Boga. Kami akan mempresentasikan makna iman kepada hari akhir. Dan materi yang akan kami bahas adalah tentang periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur dan semua kehidupan manusia berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam barzakh. Tahapan-tahapan tersebut Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala semuanya, lalu beritahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Membahas yaitu hari kebangkitannya manusia setelah dibangkitkannya dari tubuhnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Firman Allah Subhanahu wa taala, Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan lihat orang-orang bersalah ketakutan menghadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Wahai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun." Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab segala dosa besar dan kecil. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24. Pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24. Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalannya dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Dan kami letakkan timbangan yang tepat, adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya. Dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati jembatan Sirat tergantung amalan kita selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yaumul Jaza adalah hari di mana semua manusia akan menerima balasan. Balasan yang diterima akan sesuai dengan amal yang diperbuat selama hidup di dunia. Pada hari itu, tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Mu'min ayat 27. balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga.
balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia banyak mengerjakan perbuatan jelek, tercela, kafir terhadap Allah, kufur terhadap hikmat dan ajaran Allah, maka ia akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan api neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghashiyah ayat 4 sampai 7. Memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 4-7. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami minta maaf dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas.